Di sebuah desa kecil bernama Karangsari, yang terletak di pinggiran Purwokerto, hiduplah seorang perempuan tua bernama Suminah. Usianya telah melewati 70 tahun, tetapi tubuhnya masih tegap seperti wanita setengah baya. Warga desa mengenalnya sebagai Nenek Pancasona, bukan hanya karena usianya yang panjang dan tubuhnya yang kuat, tetapi juga karena aura misterius yang menyelimutinya. Orang-orang berbisik bahwa ia memiliki ilmu yang sudah lama tak lagi diajarkan di dunia modern. Namun, Suminah tak pernah menunjukkan kesaktiannya. Ia lebih suka menghabiskan hari-harinya dengan tenang, bercocok tanam di kebun belakang rumahnya yang sederhana. Di rumah kayu beratap genting tua itu, ia tinggal bersama cucunya, Bayu Saputra, seorang pemuda berusia 20 tahun yang dikenal sebagai anak yang baik hati dan rajin bekerja. Bayu telah ditinggal kedua orang tuanya sejak kecil akibat kecelakaan di jalan raya. Sejak saat itu, Suminah membesarkannya sendirian. Bayu tumbuh menjadi pemuda yang kuat dan bertanggung jawab. Sejak lulus SMA, ia memilih untuk tetap tinggal di desa, membantu warga dan bekerja serabutan di pasar Karangsari. Setiap pagi, Bayu akan berangkat ke pasar untuk membantu Pak Samsuri, pedagang sayur yang sudah tua dan sulit berjalan. Bayu dikenal oleh semua orang di pasar sebagai pemuda yang cekatan dan jujur. Tidak ada satupun pedagang yang meragukan niat baiknya. Setelah membantu di pasar, ia sering mengunjungi warung kopi Bu Marni di sudut desa, tempat para warga berkumpul untuk berbincang tentang kabar terbaru. Di sore hari, Bayu selalu menyempatkan waktu untuk membantu neneknya di kebun. Karangsari memiliki tanah yang subur, dan rumah Suminah dikelilingi oleh ladang kecil yang ditanami cabai, singkong, dan beberapa pohon pisang. Ketika mereka bekerja bersama di kebun, Suminah sering mengajarkan Bayu tentang berbagai hal, tentang kehidupan, tentang menghormati orang lain, dan tentang batasan yang tidak boleh dilanggar. "Bayu, hidup ini bukan soal seberapa kuat dirimu," ucap Suminah suatu sore ketika mereka sedang duduk di bawah pohon mangga di belakang rumah. "Tapi soal bagaimana kau menggunakan kekuatanmu." Bayu hanya tersenyum. "Tenang, Nek. Aku nggak pernah cari masalah." Suminah mengangguk. Ia tahu Bayu adalah pemuda yang baik, tetapi dunia di luar sana tidak selalu ramah bagi mereka yang berhati lurus. Namun, ia memilih untuk tidak banyak bicara tentang hal itu. Hidup di Karangsari terasa damai, jauh dari hiruk-pikuk kota, dan ia ingin Bayu menikmati masa mudanya tanpa beban yang berat. Malam di Karangsari selalu tenang. Suara jangkrik dan angin yang berdesir di antara pepohonan menjadi melodi alami yang menemani warga desa tidur. Dari rumahnya, Suminah sering duduk di beranda, menatap bulan yang menggantung di langit. Ia tidak lagi muda, tetapi ia tahu bahwa selama Bayu ada di sampingnya, hidupnya masih memiliki makna. Siang itu, langit di desa Karangsari, Purwokerto, terlihat mendung. Bayu baru saja kembali dari pasar setelah membantu Pak Samsuri mengangkat dagangan. Saat ia hendak menuju warung kopi Bu Marni, suasana desa terasa sedikit berbeda. Sejumlah warga berkerumun di depan toko kelontong milik Pak Wiryo, wajah mereka penuh kecemasan. Dari kejauhan, Bayu melihat 4 pria bertubuh kekar dengan tatapan tajam berdiri di depan toko. Salah satu dari mereka adalah Bagas Sakti, seorang lelaki bertubuh besar dengan bekas luka di pelipisnya, yang dikenal sebagai pemimpin kelompok preman dari kota Purwokerto. Mereka adalah bagian dari geng Bara Hitam, yang selama ini hanya beroperasi di kota, tetapi kini mulai merambah ke desa-desa sekitar. "Cepat bayar iuran keamanan, Pak Wiryo." Suara Bagas terdengar lantang, membuat beberapa warga yang mengintip dari jauh merasa ngeri. Pak Wiryo, seorang pria tua yang selama ini hidup sederhana, berdiri dengan wajah tegang di belakang meja kayunya. Tangannya bergetar saat ia mencoba menjelaskan, Saya hanya punya cukup uang untuk beli barang dagangan, Pak. Tolong beri saya waktu." Salah satu anak buah Bagas, Joko Kapak, mendekat dan tanpa peringatan mendorong rak dagangan hingga roboh. Botol-botol kecap dan beras tumpah ke tanah. Warga yang menyaksikan tak berani bergerak, takut menjadi korban berikutnya. Bayu mengepalkan tangannya. Ia tahu bahwa preman-preman ini tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka mau. Ia melangkah maju dan berdiri di samping Pak Wiryo. "Sudah cukup. Jangan ganggu warga di sini." Suara Bayu menggema, menarik perhatian semua orang. Bagas menoleh, menatapnya dengan tatapan dingin. Ia tersenyum miring dan berjalan mendekat. "Kau siapa? Bocah? Mau jadi pahlawan?" tanya Bagas sambil menepuk bahu Bayu dengan kasar. Bayu tidak gentar. "Aku bukan siapa-siapa. Tapi desa ini bukan tempat kalian. Pergi sekarang." Gelak tawa keras keluar dari mulut para preman. Joko Kapak melangkah maju dan mencoba mendorong Bayu. Tetapi dengan gesit Bayu menangkis tangannya dan mendorong balik hingga pria itu tersandung. Beberapa warga tersentak melihat keberanian Bayu,
Tetapi mereka juga tahu ini adalah langkah berbahaya. Bagas mengangkat alisnya. Ia tak menyangka seorang pemuda desa berani melawan. Ia menggerakkan tangannya, memberi isyarat pada anak buahnya untuk mundur. Aku suka anak muda yang berani. Tapi kau membuat kesalahan besar, nak, ucap Bagas dingin. Ia menepuk bahu Bayu sekali lagi sebelum berbalik dan berjalan pergi. Joko Kapak mendengus kesal, tetapi mengikuti pemimpinnya. Beberapa warga menarik napas lega, tetapi Bayu tetap diam. Ia tahu ini belum berakhir. Malam telah jatuh di desa Karangsari, Purwokerto. Suara jangkrik mengisi keheningan, sementara bulan sabit menggantung pucat di langit. Di dalam rumah kayunya yang sederhana, Nenek Suminah duduk di beranda, menunggu kepulangan Bayu yang belum juga tiba sejak siang. Biasanya, cucunya pulang sebelum petang, tetapi kali ini, firasat buruk mulai menjalar di dadanya. Di sisi lain, di sebuah gudang tua yang terlantar di pinggiran kota, tubuh Bayu Saputra tergantung dengan tangan terikat di atas kepalanya. Darah segar menetes dari sudut bibirnya, bajunya compang-camping penuh bercak merah. Di hadapannya, Bagas Sakti, pemimpin geng Bara Hitam, berdiri dengan wajah dingin. Aku sudah bilang, jangan macam-macam, bocah. Suara Bagas menggema di ruangan gelap itu. Di belakangnya, beberapa anak buahnya, termasuk Joko Kapak dan Arman Serigala, tertawa mengejek. Joko mengangkat tongkat kayu dan menghantamkan ujungnya ke perut Bayu. Pemuda itu mengerang, tetapi tak sedikit pun suara minta tolong keluar dari bibirnya. Kau pikir bisa jadi pahlawan di desamu? Hah? Arman mendekat, meraih dagu Bayu dan menatapnya dengan tatapan meremehkan. Kau hanya anak kampung yang tak tahu aturan. Bagas, kita buat dia contoh untuk orang-orang Karangsari. Bagas menghela napas, seolah berpikir. Ia lalu berjongkok di depan Bayu, menatap wajah pemuda yang kini mulai kehilangan kekuatan. Katakan, Bayi, kau menyesal? Tanyanya. Bayu menatapnya dengan mata yang masih menyala penuh keberanian. Ia mengangkat kepalanya sedikit, meski tubuhnya terasa remuk. Aku tidak menyesal. Seketika, wajah Bagas berubah dingin. Ia bangkit berdiri, mengeluarkan sebilah pisau dari sakunya. Sinar bulan yang menyorot masuk dari jendela kecil membuat bilahnya berkilat. Sayang sekali, katanya pelan. Aku ingin kau hidup cukup lama untuk melihat bagaimana desa itu tunduk pada kami. Tapi karena kau memilih gugur sebagai pahlawan, aku akan memberimu yang kau inginkan. Tanpa ragu, ia mengayunkan pisaunya. Bayu menggigit bibirnya menahan jeritan, tubuhnya berkelojot sesaat sebelum akhirnya melemas. Darah mulai mengalir, membentuk genangan di lantai kayu gudang. Joko Kapak dan Arman Serigala mundur selangkah, meskipun mereka telah terbiasa dengan pembunuhan. Bau darah yang menyengat memenuhi udara. Bagas mengusap pisau yang ternoda di bajunya, lalu melirik anak buahnya. Buang mayatnya. Pastikan warga desa menemukannya besok pagi. Tanpa banyak bicara, Joko dan Arman mengangkat tubuh Bayu yang kini tak lagi bernyawa. Mereka membawanya ke sungai kecil di perbatasan desa dan kota. Malam semakin larut ketika mereka melempar tubuh itu ke air. Riak kecil terbentuk sebelum akhirnya arus sungai mulai membawa jasadnya pergi. Di Karangsari, embusan angin membawa dingin yang menusuk. Di beranda rumahnya, Nenek Suminah masih duduk menunggu, tatapannya kosong menembus kegelapan. Fajar menyingsing di desa Karangsari, tetapi pagi itu bukan pagi yang biasa. Di tepi sungai kecil yang membelah desa, beberapa warga telah berkumpul. Pak Wiryo, orang pertama yang melihatnya, masih berdiri kaku di tepi air dengan wajah pucat. Tubuh Bayu Saputra, pemuda yang mereka kenal sebagai anak baik hati, mengambang tak bernyawa, terombang-ambing oleh arus lemah. Wajahnya membiru, bajunya terkoyak, dan ada bekas luka menganga di dadanya. Teriakan pecah dari kerumunan. Bu Marni, pemilik warung kopi yang biasa disinggahi Bayu, menjerit histeris, sementara beberapa pemuda desa segera turun ke air dan mengangkat tubuh itu ke daratan. Pak Samsuri, pedagang sayur yang kerap dibantu Bayu, jatuh terduduk, gemetar melihat pemuda itu terbujur kaku di hadapannya. Di ujung jalan tanah yang mengarah ke sungai, seorang wanita tua melangkah pelan. Nenek Suminah, dengan wajah keriput yang tampak lebih tua dari biasanya, berjalan tanpa ekspresi. Langkahnya tenang, nyaris tanpa suara, seolah dunia telah mengosongkan semua warna darinya. Sejenak, semua orang diam ketika Nenek Suminah mendekat. Tak seorang pun berani mengucapkan sepatah kata. Tubuh Bayu kini terbujur di atas tanah berumput. Tetesan air masih mengalir dari rambutnya yang basah. Perlahan, Suminah berlutut di samping cucunya. Ia menatap wajah Bayu yang dingin, tangannya bergetar saat menyentuh pipi pemuda itu.
Tak ada air mata yang jatuh dari matanya. Hanya tatapan kosong yang perlahan berubah menjadi gelap. Salah satu warga, Pak Darso, mencoba berbicara, suaranya lirih. "Nenek, kami tidak tahu siapa yang tega melakukan ini. Tapi Bayu, dia tidak pantas gugur seperti ini." Nenek Suminah tidak menjawab. Tangannya yang keriput menggenggam selendang tua di bahunya, meremas kain itu erat-erat. Di dalam dadanya, sesuatu yang telah lama ia kubur mulai berdenyut kembali. Sekilas, ia menatap tubuh Bayu. Luka di dada cucunya berbicara lebih banyak daripada yang bisa diucapkan siapapun di desa itu. Ia tahu ini bukan kecelakaan, bukan kasus biasa. Ini adalah pembunuhan. Nenek Suminah menarik napas panjang, lalu berdiri perlahan. Semua orang menatapnya dalam kebisuan, merasa ada sesuatu yang berubah dalam dirinya. Langit yang tadi biru terasa lebih kelabu. Angin berembus kencang, membuat beberapa ranting kecil berguguran di tanah. Ia berbalik, meninggalkan kerumunan, berjalan menuju rumahnya. Langkahnya pelan, tetapi setiap gerakan terasa lebih berat dari sebelumnya. Di dalam rumah kayunya yang sederhana, ia berdiri di depan lemari tua yang sudah lama tidak dibuka. Tangannya mengusap permukaan kayu yang kasar, lalu menarik gagang pintunya dengan sekali tarikan kuat. Di dalamnya, tergantung selembar selendang hitam, usang tetapi masih utuh. Selendang itu adalah saksi dari masa lalunya, masa yang telah ia tinggalkan bertahun-tahun lalu. Ia meraihnya, mengikatkan kain itu di pinggangnya. Kemudian, dengan langkah pasti, ia mengambil baju hitam yang tergulung rapi di sudut lemari, menggantikan kebaya lusuh yang selama ini ia kenakan. Tanpa kata, tanpa suara, ia berdiri di ambang pintu, menatap keluar rumah. Malam akan segera datang. Dan kali ini, ia tidak akan duduk di beranda untuk menunggu cucunya pulang. Malam telah larut di Karangsari, desa kecil di pinggiran Purwokerto. Udara dingin menusuk, tapi Nenek Suminah berjalan tanpa ragu. Langkahnya ringan, meski usianya telah melewati 70 tahun. Pakaiannya serba hitam, selendang tua yang dulu hanya tersimpan di lemari kini melilit erat di pinggangnya. Di kejauhan, siluet bangunan gudang tua terlihat di bawah redupnya lampu jalanan. Gudang itu berdiri di kawasan kumuh Pasar Wage, tempat yang dikenal sebagai sarang geng bara hitam. Di sanalah Bagas Sakti dan anak buahnya bersembunyi setelah seharian merampas, memeras, dan menebar teror. Di depan gudang, 2 orang preman berjaga. Joko Kapak, pria bertubuh besar dengan bekas luka di lehernya, berdiri bersandar di tembok sambil merokok. Di sebelahnya, Arman Serigala, seorang lelaki kurus dengan tato ular melingkar di lengannya, menguap lelah. Mereka tak menyangka ada orang yang berani mendekati tempat ini malam-malam. Namun, langkah Nenek Suminah tak terhenti. Ia melangkah ke dalam bayangan, mendekat tanpa suara. Siapa itu?" Joko Kapak menyipitkan mata, mencoba mengenali sosok tua yang muncul di bawah cahaya remang-remang. Nenek Suminah tidak menjawab. Ia hanya berdiri di tengah jalan setapak berdebu, matanya menatap tajam ke arah kedua lelaki itu. Buang waktu saja, Arman Serigala mendecak kesal. Mungkin cuma orang gila yang tersesat. Joko Kapak terkekeh, menghempaskan puntung rokoknya ke tanah. "Dengar, Nek, ini bukan tempat buat orang tua. Pergi sebelum aku." Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, tubuhnya tiba-tiba terhentak ke belakang. Matanya membelalak, mulutnya terbuka tanpa suara. Selendang hitam yang tadi melilit pinggang Nenek Suminah kini telah melesat dan mencekik lehernya dalam sekejap. Arman Serigala melangkah mundur dengan wajah pucat. "Apa-apaan ini?" Nenek Suminah menarik selendangnya dengan gerakan cepat. Joko Kapak terangkat dari tanah, tubuhnya kejang-kejang beberapa detik sebelum akhirnya terkulai lemas. Ia jatuh dengan suara berdebum, tak bergerak lagi. Arman Serigala mencabut pisau dari pinggangnya dan mencoba menyerang. Tapi gerakannya terlalu lambat. Sebelum ia sempat mendekat, Nenek Suminah sudah berada tepat di hadapannya. Sebuah hantaman keras dari tongkat kayu yang disembunyikannya di balik punggung, menghantam tulang rusuk lelaki itu. Arman terhuyung, matanya terbelalak kesakitan. Nenek Suminah tidak berhenti. Ia mengayunkan tongkatnya lagi, kali ini menghantam kepala lawannya. Arman Serigala terjatuh ke tanah, darah mengalir dari dahinya. Napasnya tersengal, dan tubuhnya bergetar sebelum akhirnya berhenti bergerak. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Nenek Suminah melangkah melewati mayat-mayat yang tergeletak di tanah. Ia mendorong pintu gudang dengan sekali hentakan, membuatnya terbuka lebar. Di dalamnya, suasana masih dipenuhi asap rokok dan suara tawa kasar. Belasan preman yang sedang duduk di kursi-kursi reot menoleh ke arah pintu. Seketika, ruangan itu menjadi sunyi.
Seorang pria di tengah ruangan, Bagas Sakti, mendongak dengan mata menyipit. Nenek Suminah melangkah masuk. Gudang tua di Pasar Wage, Purwokerto, kini sunyi. Bau asap rokok dan alkohol masih tercium di udara, bercampur dengan aroma keringat dan debu. Di tengah ruangan yang remang-remang, Bagas Sakti masih duduk di kursi usang dengan satu tangan menggenggam botol arak. Matanya yang tajam menelusuri sosok wanita tua yang baru saja memasuki tempat itu. Beberapa preman lain yang duduk di sekitar meja bundar mulai bangkit dari kursi mereka. Rudi Bajul, pria berambut cepak dengan tubuh penuh tato, melangkah maju. Karto Si Buntung, lelaki bertubuh besar yang kehilangan satu tangan akibat pertarungan di masa lalu, melirik ke arah Bagas seolah meminta izin. "Siapa nenek ini?" Suara Rudi Bajul terdengar kasar. Nenek Suminah berdiri di ambang pintu dengan tubuh tegap, meskipun usia sudah tua. Tangannya menggenggam erat selendang hitam yang melilit pinggangnya. Tatapannya dingin dan tak bergetar sedikitpun menghadapi tatapan tajam para lelaki di ruangan itu. "Dia sudah membunuh Joko Kapak dan Arman Serigala di luar," bisik salah satu preman yang berdiri di dekat jendela. Kegaduhan seketika pecah. Beberapa preman mencabut pisau dan golok dari pinggang mereka, sementara yang lain menatap wanita tua itu dengan sorot mata tak percaya. Bagas Sakti mengangkat tangannya, memberi isyarat agar mereka diam. Ia meneguk sisa araknya sebelum akhirnya bangkit dari kursinya. "Kau datang ke sini untuk menyerahkan nyawa, Nek?" tanyanya, suaranya berat dan menekan. Tidak ada jawaban. Dalam sekejap, tubuh Nenek Suminah melesat ke depan dengan kecepatan yang tak wajar untuk seorang wanita seusianya. Selendang hitam di tangannya terayun, membelit leher Rudi Bajul sebelum lelaki itu sempat menghindar. Rudi terkejut, tangannya meraih lehernya yang mulai tercekik. Matanya melotot, wajahnya merah padam saat napasnya terhambat. Dengan satu hentakan tajam, Nenek Suminah menarik selendangnya, dan tubuh Rudi terlempar menghantam meja hingga hancur berkeping-keping. Suara teriakan mengisi ruangan. Preman-preman lain segera menyerbu, menghunus senjata tajam mereka. Karto Si Buntung mengayunkan golok besarnya ke arah Nenek Suminah, tapi gerakannya terlalu lambat. Wanita tua itu merunduk dengan lincah, lalu menghantamkan sikunya ke perut Karto. Lelaki itu terhuyung, merasakan sesak di dadanya. Belum sempat ia mengumpulkan napas, tongkat kayu yang tersembunyi di tangan Nenek Suminah menghantam lututnya dengan keras. Karto berteriak, jatuh berlutut dengan wajah penuh kesakitan. Sebelum bisa bergerak lagi, sebuah pukulan keras menghantam tengkuknya, membuat tubuhnya ambruk tak bergerak. Dua preman lain mencoba menyerang dari belakang. Salah satunya, Wiro Ular, menusukkan pisaunya ke punggung Nenek Suminah. Namun, seolah telah mengantisipasi gerakan itu, wanita tua itu berputar cepat dan menangkap pergelangan tangan Wiro. Dengan satu gerakan kuat, ia membanting tubuh lelaki itu ke lantai. Pisau yang digenggam Wiro terlepas dan berputar di udara sebelum jatuh dengan suara berdenting. Di sudut ruangan, Somat Taring, lelaki berkepala plontos dengan mata liar, berlari membawa kayu panjang. Dengan teriakan garang, ia mengayunkannya tepat ke kepala Nenek Suminah. Tapi sebelum kayu itu mengenai sasarannya, selendang hitam yang melilit pinggang Nenek Suminah melesat seperti cambuk dan membelit pergelangan tangan Somat. Seketika, lengannya tertarik ke belakang dengan kekuatan luar biasa. Ia menjerit ketika tulangnya patah dengan suara yang mengerikan. Tubuhnya jatuh ke tanah, berguling kesakitan. Dalam waktu singkat, gudang itu telah dipenuhi mayat dan tubuh preman yang tergeletak tanpa daya. Darah menggenang di lantai kayu yang usang. Nenek Suminah berdiri di tengah ruangan, napasnya masih tenang, seolah tak ada yang terjadi. Tatapannya beralih ke satu-satunya orang yang masih berdiri di sana. Bagas Sakti. Ia tidak bergerak, tidak mencoba melarikan diri. Hanya berdiri di tempatnya, menatap wanita tua itu dengan sorot mata yang sulit ditebak. Di sekeliling mereka, hanya ada sunyi. Fajar mulai menyingsing di atas Pasar Wage, Purwokerto. Cahaya keemasan perlahan menyapu jalanan yang sepi, tetapi suasana di sekitar gudang tua masih mencekam. Bau anyir darah masih menggantung di udara. Tubuh-tubuh preman yang tak bernyawa berserakan di lantai kayu yang usang, sementara beberapa yang selamat telah melarikan diri dengan wajah pucat pasi. Di tengah kepanikan, Budi Kacong, salah satu preman yang berhasil selamat, berlari tertatih-tatih keluar gudang. Keringat dingin membanjiri pelipisnya, napasnya tersengal saat ia menelusuri ganggang sempit yang mengarah ke pusat kota. Ia tidak peduli dengan kaki yang terluka akibat pecahan kaca yang berserakan di lantai gudang. Ia hanya tahu satu hal, ia harus memberitahu siapapun yang bisa menolong mereka. Di sebuah warung kopi kecil di tepi Jalan Raya Sudirman, beberapa preman dari geng Bara Hitam sedang berkumpul. Rangga Sitawon, pria berjaket kulit dengan wajah penuh luka bekas perkelahian,
sedang duduk di pojokan sambil menyeruput kopi hitamnya. Tony jangkar, tangan kanan Bagas Sakti, berdiri di depan warung dengan rokok terselip di bibirnya. Saat Budi Kacong tiba, napasnya terputus-putus. Matanya liar, penuh ketakutan. Ia hampir tersandung saat menghampiri meja Rangga. Gugur, semua gugur. Katanya di antara napasnya yang memburu. Rangga mendengus kesal. Ngomong yang jelas, Kacong. Budi Kacong menggeleng, masih mencoba menelan teror yang ia saksikan sendiri. Gudang, nenek itu, dia membantai semua orang. Joko Kapak, Arman Serigala, Rudi Bajul, Karto Sibuntung, semuanya gugur. Tony jangkar yang mendengar itu langsung menoleh. Matanya menyipit, rokoknya jatuh ke tanah. Beberapa preman yang ada di sekitar mereka mulai berbisik satu sama lain. Nenek itu? Rangga mengulang dengan nada tak percaya. Maksudmu, nenek yang dicari Bagas? Budi Kacong mengangguk cepat, wajahnya masih penuh ketakutan. Dia bukan manusia, Rangga. Aku lihat sendiri. Ditusuk nggak mempan, dipukul nggak jatuh. Dia seperti iblis. Tony jangkar menatap Rangga dengan ekspresi tegang. Bara hitam mungkin terbiasa menghadapi perkelahian brutal, tetapi ini berbeda. Mereka bukan berhadapan dengan geng rival, tetapi dengan seorang wanita tua yang entah bagaimana bisa membantai hampir seluruh kelompok mereka seorang diri. Beberapa preman mulai meninggalkan tempat itu diam-diam, merasa ini bukan urusan mereka lagi. Tetapi Rangga tahu mereka tak bisa tinggal diam. Kita harus kasih tahu Bagas. Tony jangkar akhirnya bersuara. Rangga mengangguk, lalu melempar beberapa lembar uang ke meja sebelum bangkit dari kursinya. Ia menatap Budi Kacong dengan dingin. Kalau kau masih mau hidup, ikut aku. Di tempat lain, di kantor polisi Polsek Purwokerto Timur, suasana juga mulai memanas. Ibda Surya, seorang perwira yang sudah bertugas lebih dari 2 dekade, sedang membaca laporan yang baru saja masuk ke mejanya. Beberapa saksi mata melaporkan suara bentrokan besar di gudang tua Pasar Wage. Ada yang melihat mayat-mayat preman berserakan di sana. Bahkan ada kabar bahwa Bagas Sakti dan gengnya telah dibantai oleh seorang wanita tua. Ibda Surya menghela napas panjang. Ia tahu bahwa geng bara hitam sudah lama menjadi duri dalam daging bagi kota ini. Namun, pembantaian seperti ini bukan hal biasa. Ia menatap salah satu anak buahnya, Bribka Taufik, yang berdiri di ambang pintu. Siapkan tim. Kita ke lokasi. Bribka Taufik mengangguk dan segera bergegas. Sementara itu, kabar tentang pembantaian itu telah menyebar lebih cepat dari api yang menjilat ilalang kering. Di gang-gang gelap, di sudut-sudut warung remang, di antara para pelacur dan pengedar narkoba, desas-desus itu menyebar. Nenek itu tidak bisa gugur. Bara hitam sudah tamat. Jangan pernah menantang nenek Pancasona. Malam turun di atas Pasar Wage, menyelimuti kota Purwokerto dengan keheningan yang mencekam. Di sebuah bangunan tua yang terbengkalai, cahaya bulan menyusup melalui jendela pecah, menciptakan bayangan panjang yang menari di lantai berdebu. Di tengah ruangan itu, Bagas Sakti berdiri dengan tatapan tajam. Tangannya menggenggam sebilah golok besar, ujungnya masih berkilat di bawah cahaya redup. Otot-otot di lengannya menegang, rahangnya terkunci rapat. Seumur hidupnya, ia belum pernah merasa segelisah ini. Di hadapannya, berdiri Nenek Suminah, atau yang kini lebih dikenal sebagai Nenek Pancasona. Wanita tua itu mengenakan pakaian hitam, selendangnya melilit pinggangnya dengan erat. Wajahnya tak menampilkan emosi, tetapi matanya menyala seperti bara dalam gelap. Tidak ada suara, tidak ada kata-kata. Bagas melangkah maju, mencengkram gagang goloknya dengan kuat. Ia menarik napas panjang, lalu berbicara dengan suara rendah. Aku tidak peduli siapa kau sebenarnya. Aku sudah melihat sendiri mayat anak buahku berserakan. Sekarang aku yang akan menghabisimu. Nenek Suminah tidak menjawab. Ia hanya berdiri diam, tubuhnya tetap tegap meskipun usianya sudah jauh melewati masa mudanya. Bagas menggeram. Ia tidak akan membiarkan gengnya runtuh hanya karena seorang wanita tua. Dengan teriakan garang, ia melesat maju, mengayunkan goloknya ke arah kepala Nenek Suminah. Tetapi, gerakannya terlalu lambat. Dalam satu kilatan gerakan, tubuh Nenek Suminah bergeser ke samping dengan kecepatan yang tak wajar. Mata Bagas melebar saat ia menyadari serangannya meleset. Sebelum ia bisa bereaksi, sebuah pukulan keras menghantam rusuknya. Bagas terhuyung mundur, dadanya terasa seperti dihantam besi panas. Napasnya tersengal, tetapi ia masih berdiri. Sialan, makinya. Ia berlari kembali, kali ini mengayunkan goloknya dari samping. Sekali lagi,
Nenek Suminah menghindar dengan lincah. Tangannya yang kurus namun kuat mencengkeram lengan Bagas sebelum lelaki itu sempat menarik kembali serangannya. Dalam sekejap, tubuh Bagas melayang di udara dan terempas ke lantai dengan keras. Debu berhamburan, dan suara tulang yang retak terdengar samar. Bagas menggertakkan giginya. Ia mencoba bangkit, tetapi tubuhnya terasa berat. Dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak cepat. Sebelum ia bisa bereaksi, sebuah hentakan kuat mengenai lututnya. Bagas berteriak kesakitan, tubuhnya kembali tersungkur. Nenek Suminah berdiri di hadapannya, tetap tanpa ekspresi. Bagas mengangkat kepalanya, napasnya memburu. Tangannya meraba pinggangnya, mencari sesuatu. Lalu, dengan gerakan mendadak, ia menarik pistol kecil yang terselip di balik jaketnya. Ia menodongkan moncong senjata itu tepat ke dada Nenek Suminah. "Sekarang kau tidak bisa menghindar." Suaranya serak, penuh kepanikan. Jari telunjuknya menekan pelatuk. Terdengar letusan nyaring, menggetarkan seluruh ruangan. Asap mengepul dari moncong pistol. Tetapi, Nenek Suminah tetap berdiri. Bagas terpaku. Ia melihat dengan mata kepalanya sendiri, peluru itu telah menghantam dada wanita tua itu, tetapi tidak ada darah, tidak ada luka. Seketika, rasa dingin menjalar ke seluruh tubuhnya. Nenek Suminah melangkah maju. Matanya kini penuh amarah. Bagas mencoba menembak lagi, tetapi sebelum ia sempat menarik pelatuk, selendang hitam itu melesat cepat dan membelit pergelangan tangannya. Dengan satu sentakan, pistolnya terlepas dan jatuh ke lantai. Bagas ingin melawan, ingin berteriak, tetapi tubuhnya terlalu lemah. Napasnya memburu. Ia tahu ini adalah akhirnya. Nenek Suminah berdiri di depannya. Bagas Sakti terhuyung, napasnya tersengal, lututnya bergetar menahan sakit. Pistol yang tadi dipegangnya kini tergeletak di lantai, sementara tangan kanannya mati rasa setelah selendang hitam Nenek Suminah membelitnya dengan kuat. Matanya menatap wanita tua itu dengan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Di dalam gudang tua di Pasar Wage, Purwokerto, bau darah masih pekat. Mayat-mayat anak buahnya berserakan di lantai, tubuh mereka tak bergerak, wajah mereka membeku dalam ekspresi ketakutan terakhir. Bagas menelan ludah. "Apa kau ini?" Suaranya serak, hampir tak terdengar. Nenek Suminah tidak menjawab. Ia hanya menatap dingin ke arah lelaki yang kini tidak lagi terlihat seperti penguasa jalanan, melainkan seperti anak kecil yang ketakutan. Wajah wanita tua itu tetap tanpa ekspresi, seakan semua yang terjadi malam ini hanyalah bagian dari sesuatu yang sudah lama ia rencanakan. Bagas mencoba berdiri tegak, meskipun tubuhnya kini terasa berat. Ia menatap wanita tua itu dengan sisa keberanian yang ia miliki. "Aku tidak takut gugur," katanya dengan suara yang bergetar. Senyap, angin malam berembus masuk dari jendela gudang yang pecah. Nenek Suminah mengangkat selendang hitamnya, mengayunkannya dengan gerakan yang hampir tak terlihat. Dalam sekejap, kain itu membelit leher Bagas dengan kencang. Mata Bagas melebar. Tubuhnya menegang, kedua tangannya mencoba meraih kain yang kini menghancurkan jalur napasnya. Ia terbatuk, tubuhnya meronta-ronta. Tetapi semakin ia berusaha melepaskan diri, semakin kuat selendang itu menjeratnya. Nenek Suminah menarik selendangnya dengan satu gerakan cepat. Bagas Sakti terangkat dari tanah, kakinya berayun-ayun di udara. Wajahnya memerah, lalu berubah kebiruan. Urat-urat di lehernya menonjol. Ia mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Di sekelilingnya, hanya ada suara kayu tua yang berderit dan napasnya yang semakin menipis. Dalam beberapa detik, tubuhnya melemas. Matanya perlahan kehilangan cahaya, tangannya yang tadi mencengkeram kain hitam itu mulai terkulai. Nenek Suminah melepaskan jeratnya. Tubuh Bagas jatuh ke lantai dengan suara berat. Ia tidak bergerak lagi. Darah yang sempat mengalir di sudut bibirnya kini mengering, wajahnya membeku dalam ekspresi teror yang tak akan pernah hilang. Di luar, angin kembali berembus. Nenek Suminah berdiri di tengah ruangan yang kini dipenuhi keheningan. Hanya tubuh-tubuh tak bernyawa yang menjadi saksi dari apa yang telah terjadi di sini. Ia memandang Bagas untuk terakhir kalinya. Lalu ia berbalik, melangkah keluar dari gudang. Angin dini hari bertiup perlahan di desa Karangsari, membawa aroma embun yang bercampur dengan tanah basah. Langit mulai berubah warna, dari hitam pekat menjadi abu-abu kebiruan. Cahaya bulan masih menggantung lemah di ufuk barat, sementara kabut tipis menyelimuti pepohonan yang berdiri diam di sepanjang jalan desa. Di tengah kesunyian itu, Nenek Suminah melangkah perlahan menuju rumahnya. Pakaiannya masih berwarna hitam, selendangnya kini tidak lagi terikat di pinggangnya, melainkan tergantung lemas di bahunya. Setiap langkahnya terasa berat, bukan karena kelelahan,
tetapi karena sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang hanya bisa dirasakan oleh mereka yang telah kehilangan segalanya. Di depan rumah kayu itu, ia berhenti. Cahaya dari dalam rumah tidak ada, hanya bayangan genting tua yang berdiri kokoh di bawah langit pagi. Ia membuka pintu dengan perlahan, derit kayu tua terdengar lirih. Begitu masuk, ia menyalakan lampu minyak di meja kecil dekat jendela, membuat cahaya temaram memenuhi ruangan. Matanya tertuju pada sudut ruangan, di mana selembar tikar pandan telah digelar. Di atasnya, terbaring Bayu, cucu satu-satunya yang kini hanya tinggal nama. Beberapa tetangga telah membersihkan tubuhnya, mengganti pakaiannya dengan kain putih, dan membaringkannya dengan rapi. Wajahnya damai, seakan sedang tidur nyenyak. Nenek Suminah duduk di samping tubuh cucunya. Tangannya yang penuh keriput terangkat, perlahan menyentuh pipi Bayu yang telah dingin. Ia tidak menangis. Tidak ada air mata yang mengalir dari matanya yang telah menyaksikan begitu banyak hal dalam hidupnya. Ia mengambil dupa dari laci kayu di sudut ruangan, menyalakannya, dan meletakkannya di mangkuk kecil di dekat kepala Bayu. Asapnya membubung pelan, berputar-putar sebelum menghilang di udara. Beberapa saat berlalu dalam keheningan. Di luar, kokok ayam mulai terdengar, menandakan pagi yang semakin dekat. Namun, bagi Nenek Suminah, waktu seolah berhenti di dalam rumah ini. Ia meraih selendang hitamnya, menggulungnya perlahan, lalu meletakkannya di samping tubuh Bayu. Jemarinya menelusuri kain itu dengan lembut, seolah sedang mengingat semua kenangan yang pernah ada, semua waktu yang telah berlalu, semua hal yang tak bisa kembali. Angin pagi masuk melalui jendela yang sedikit terbuka. Asap dupa masih melayang pelan di udara.